Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu jamaah pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nur rahimakumullah, semoga diridhoi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, alim ulama, asatiz yang kita hormati bersama, Ketua Takmir Masjid An-Nur yang saya hormati, ya ternyata sudah ketemu lama ya di Fajar Indah. Ya alhamdulillah ketemu lagi nih, majelis ilmu lagi. Dan wabil khusus guru kita yang hadir di hari ini, Bapak Dr. Haji Sofwan Anwar Rauf LCMA. Beliau ini adalah guru kita semua, ya. Karena beliau itu apa bahasa Jawanya dauh ya, meminta saya untuk hadir, maka seorang santri itu nggak boleh nolak, ya, wajib. Jadi karena beliau yang meminta untuk hadir mengisi acara ini, maka tidak ada kata untuk menolak, insya Allah. Dan seluruh hadirin hadirat yang hadir di acara kajian ini, semoga kita semua Allah berikan ridhonya, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kita kemudahan Bapak Ibu untuk memahami apa yang hari ini akan kita sampaikan, dan Allah berikan kemudahan mengamalkannya, dan juga kemudahan mengistiqomahkan yang sudah kita amalkan. Dan yang jauh lebih penting, kita berharap Allah selalu membimbing kita di dalam thalabil ilmi, sehingga ilmu yang kita kaji, kita pelajari, ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang Allah ridhoi, ilmu yang tidak menyimpang dari syariat yang Allah syariatkan kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan juga kemudahan oleh Allah untuk mengkaji, mempelajari sunnah-sunnahnya. Insyaallah di malam hari ini kita akan mengkaji beberapa di antara sekian banyak sunnahnya Rasul. Karena tidak mungkin dalam waktu yang singkat kita akan mengkaji seluruh sunnah-sunnahnya, baik sunnah qauliyahnya, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semua, maupun sunnah fi'liyahnya, perlakuan, perilaku beliau, perbuatan beliau yang beliau contohkan pada kita semua, maupun sunnah-sunnah takririyahnya, yaitu perbuatan-perbuatan sahabat yang beliau ketahui, yang beliau lihat, tetapi beliau tidak melarangnya,
Bahkan beliau mungkin akan memuji perbuatan-perbuatan sahabat. Ini juga menjadi sunnah bagi kita semua. Hari ini Bapak Ibu, ya, kita akan mengkaji sebagian kecil di antara sekian banyak sunnah-sunnah Rasul. Semoga yang kecil ini membawa, yang sedikit ini, semoga ini membawa banyak barokah bagi kehidupan kita. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya hanya ingin menjelaskan tauladannya Rasulullah dalam dua hal saja. Yang pertama dalam hal ibadah, dan yang kedua dalam hal bermuamalah. Yang pertama dalam hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia, yang disebut dengan hablum minan nas. Dalam hal ibadah ada yang unik pada diri Rasulullah Bapak Ibu, ada yang unik. Okay? Rasulullah itu kalau ajak-ajak, ya, kalau mengajak orang untuk beribadah, itu Rasulullah mengambil yang minimalisnya. Rasulullah ambil yang minimalis, yang ringan-ringan. Standarnya standar orang yang imannya paling lemah. Karena yang mendorong ibadah kita itu adalah iman. Rasulullah mengambil standar orang yang imannya paling lemah, paling ringan. Bukan standarnya beliau. Ya, kalau ajak-ajak bukan standarnya beliau. Contoh nggih, salat berjamaah. Ya, salat berjamaah. Beliau tuh sering mengatakan kepada para imam, apa kata beliau? Khaffifis shalah. Khaffifis shalah. Ringankan salatmu. Ringankan salatmu. Berdirinya jangan terlalu lama, rukuknya jangan terlalu lama, sujudnya jangan terlalu lama. Kenapa? Kata beliau, di belakangmu mungkin ada yang sedang sakit. Di belakangmu mungkin ada yang sedang sibuk. Di belakangmu mungkin ada yang sudah sepuh-sepuh. Jangan sampai orang sakit enggan berjamaah. Karena apa? Terlalu berat baginya berjamaah. Jangan sampai yang sudah tua nggak mau lagi berjamaah ke masjid karena nggak kuat berjamaah. Jangan sampai orang sibuk kemudian dia meninggalkan jamaah karena dia merasa dia akan terlambat kalau dia berjamaah. Khaffifis shalah. Ringankan salatmu. Bagaimana agar orang mau berjamaah? Yang sakit mau berjamaah, yang sibuk mau berjamaah, yang tua juga mau berjamaah. Pak Bu, panjenengan senangnya kalau jamaah itu imamnya bacanya panjang apa pendek? Loh, terbukti toh? Alhamdulillah tadi kita sholat isya, saya kira itu satu halaman karena diawali dari halaman baris paling atas tadi itu. Wah, ini satu halaman ini. Alhamdulillah imamnya luar biasa. Ya, 2 rakaat pun satu halaman gak selesai tadi. Alhamdulillah. Saya batin awal, waduh ini satu halaman sudah ini. Rasulullah Bapak Ibu kalau salat maghrib itu ngimamin, yang diimamin tuh imannya kuat-kuat loh, sahabat yang diimamin sama Rasulullah, kelasnya sahabat. Yang biasa dibaca Rasulullah kalau salat maghrib apa? Rakaat pertama apa? Apa Pak? Yang biasa rakaat al-kafirun, Pak. Rakaat pertama al-kafirun. Rakaat kedua apa? Al-ikhlas.
Itu kelasnya siapa? Rasulullah. Coba bayangkan, jamaahnya siapa? Sahabat. Imannya kuat mana dengan iman kita? Iman sahabat dibandingkan imannya panjenengan, kuatan mana kira-kira? Tapi Rasulullah tetap seperti itu, ringan sholatnya. Yassiru wala tu'assiru, termasuklah dalam hal ibadah, permudah, tidak usah dipersulit. Itu konsepnya Rasulullah. Kalau ajak-ajak itu yang mudah, ringan-ringan. Tapi jangan ditanya kalau beliau sholat sendiri. Ya, jangan ditanya kalau beliau sholat sendiri untuk dirinya. Beliau kalau sholat malam di rumahnya, ya, 1 rakaat bisa 1-2 juz, Bapak Ibu. Ibnu Abbas itu pernah ikut sholat malam bersama beliau. Di 1 rakaat beliau baca surah Al-Baqarah, sampailah di akhir surah Al-Baqarah. Apa yang ayat yang terakhir? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Rasulullah lanjut, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Ali Imran. Itu sholat di rumah. Sampai-sampai Aisyah, ya, melihat Rasulullah tuh kalau sholat itu kakinya sampai bengkak, matanya merah bengkak. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kamu ini kan udah dijamin masuk surga, dosamu kan sudah diampuni, lah kamu kok sholatnya kok kayak gini banget? Pak, jenengan pernah sholat kakinya sampai bengkak? Hah? Bengkak kena asam urat ge. Pak Jenderal, panjenengan kalau upacara tuh sampai bengkak nggak kakinya? Padahal berapa jam? Sholat sampai bengkak itu kira-kira itu berapa lama coba? Ditanya Aisyah, kok segitu amat tuh ya Rasulullah? Apa kamu diperintahkan oleh Allah sholat kayak ngene iki? Ya, apa kamu diperintahkan Allah kamu sholat kayak gini? Enggak Aisyah. Loh, lalu kenapa? Aku hanya ingin menjadi hamba abdan syakuro. Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Rasulullah motivasi ibadahnya syukur. Panjenengan tahu orang ibadah itu Bapak Ibu motivasinya ada 3. Ya, ada 3. Nanti panjenengan bisa menilai dirinya masing-masing ya. Yang pertama, ada orang ibadah itu karena berharap balasan duniawi dari Allah. Ya, balasan duniawi. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya masalah di dunia ini. Hutangnya jatuh tempo. Rajin ibadah, Pak.
rajin ibadah, sholat duha, sholat hajat. Setelah hutangnya lunas, sholat hajatnya juga lunas, duhanya juga lunas. Ketika anaknya sakit, Om Nam di rumah sakit, bapak ibunya Masya Allah solehnya luar biasa, doa sama Allah sampai nangis Pak. Karena apa? Ingin anaknya sembuh. Setelah anaknya sembuh, ini motivasi dunia. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka kata Allah, aku berikan kemudahan. Kalau dia lagi punya masalah, aku berikan jalan keluarnya, dan aku berikan dia rezeki dari yang tidak disangka dan tidak diduga. Punya masalah, ada jalan keluar. Rezekinya bermasalah, Allah berikan rezeki dan tidak disangka, tidak diduga. Ini duniawi apa ukhrawi Bapak Ibu? Ini dunia apa akhirat? Dunia. Berarti Allah ngiming-ngimingi pahala dunia. Boleh, nggak masalah. Cuman kekurangannya kalau keinginan duniawi sudah terpenuhi, ibadahnya selesai. Ini kelemahannya di situ. Oleh karena itu diimbangi dengan motivasi kedua. Apa motivasi kedua? Berharap balasan akhirat. Ingin surga, takut pada neraka. Ini kalau motivasinya akhirat, itu nggak ada dipengaruhi oleh kondisi duniawinya. Ketika lapang dia soleh, ketika sulit juga soleh, ketika sakit soleh, sehat juga soleh, sendiri soleh, bersama yang lain juga soleh. Karena apa? Karena ibadahnya tidak dimotivasi oleh kondisi duniawi, tapi berharap ukhrawi. Ini sudah bagus banget Bapak Ibu bisa seperti itu. Tapi ternyata ada motivasi yang lebih bagus lagi dalam beribadah, yaitu bukan lagi berharap balasan, tapi justru ketaatan itu dalam rangka membalas kebaikan Allah. Itu yang terbaik. Yang satu dua itu kan masih berharap, nggih? Berharap duniawi, berharap rawi. Kalau yang ketiga ini nggak berharap lagi, karena sudah yakin banget setiap kebaikan Allah pasti membalas. Udah nggak usah diharap-harap, nggak usah lagi di ini kan. Itu udah pasti sudah itu. Sekarang bagaimana kita ibadah ini dalam rangka kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tebarkanlah kebaikan, kata Allah, sebagaimana Allah telah memberikan banyak kebaikan kepadamu. Ini perintah Allah Bapak Ibu. Tebarkan kebaikan sebagaimana Allah telah banyak memberikan kebaikan kepadamu. Ini artinya apa? Balaslah kebaikan Allah dengan menebarkan kebaikan. Maka kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat. Motivasinya adalah syukur. Dan Rasulullah telah mengatakan pada Aisyah, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kok sholatmu kok kayak gini banget? Apa kamu diperintahkan harus begini? Enggak Aisyah, aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kira-kira Bapak Ibu, orang yang ibadah motivasinya syukur, ini banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Orang yang ibadah motivasi syukur banyak apa enggak? Tidak Pak.
Loh, kok tahu apa survei? Enggak, Allah sudah mengatakan itu. Apa kata Allah? Qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Fa aktsarun nasi la yashkurun. Sebagian besar hambaku tidak bersyukur. Nih, Rasulullah mengajarkan syukur. Hanya sedikit yang bersyukur. Alhamdulillah, insya Allah panjenengan masuk golongan yang sedikit ini Bapak Ibu. Syukur itu sulit. Karena manusia itu yang lebih terkesan pada dirinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dibandingkan yang menyenangkan. Bu, saya nanya Bu, panjenengan ada si A menghina panjenengan, si B memuji panjenengan, mana yang lebih berkesan bagi panjenengan? Pujian apa hinaan? Yang lebih berkesan, lebih lama ingatnya, pujian apa hinaan? Pujian apa hinaan yang lama ingatnya? Yang tidak menyenangkan itu lebih lama ingatnya. Jadi hidup kita itu Bapak Ibu kayak kita berada di pantai. Pernah ke pantai nggih Bapak Ibu nggih? Itu kan luas banget ya. Pandangan kita lepas itu. Ada 2 koin Pak Bu, 2 koin, satu ditaruh depan mata kanan, satu mata kiri. Apa yang terjadi? Samudra yang begitu luas tertutupi hanya karena koin yang segini besarnya. Ya. Ini artinya apa? Nikmat Allah itu luas banyak, nggak ada yang bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nggak akan mampu menghitung. Lau kanal bahru midada li kalimati rabbi. Itu air laut dijadikan tinta, itu juga nggak akan cukup untuk menulis nikmat Allah. Tambah lagi nggak cukup juga, ranting jadikan pulpennya, habis semuanya, nggak tercatat. Tetapi nikmat yang begitu banyak tertutupi oleh sedikit hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita melupakan nikmat yang banyak itu karena hanya sedikit hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Saya buktikan hari ini, ya. Panjenengan punya gigi berapa Bapak Ibu? Punya gigi berapa? Nggak pernah hitung nggih? Sekarang apa dulu tadi gitu nggih? Dulu berapa giginya? Ada berapa gigi? 32, betul. Kita punya gigi 32. Bapak Ibu pernah giginya sakit 1, 31-nya sehat? Nggih. 1 sakit, 31 sehat. Jujur Bapak Ibu jawab, hari itu panjenengan lebih banyak mensyukuri yang 31 atau mengeluh yang 1 ini? Ayo jujur. Panjenengan lebih banyak mengeluh yang 1 ini atau mensyukur yang 31? Alhamdulillah ya Allah, cuma 1 yang sakit. Alhamdulillah cuma 1 yang sakit. Ayo, banyak mengeluh apa bersyukur? Cuman 1 loh Bu yang sakit. Begitu luar biasa sulitnya kita bersyukur. Makanya Pak, istri kita itu banyak kelebihannya, banyak kebaikan. Jangan sampai hanya gara-gara sayurnya kurang asin saja sudah marah. Ya. Jangan sampai hanya gara-gara terlambat masak mau berangkat kok nasinya belum matang itu kok udah marah. Ngapunten nggih Pak nggih. Banyak kebaikan ibu. Belum lagi dia mengandung, hamil, melahirkan, menyusui, itu nggak bisa Bapak lakukan Pak. Jangan bisa melakukan itu? Nggak bisa Pak. Tapi itulah yang dialami oleh ibu. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Masa cuman gara-gara sayur kurang asin atau keasinan sudah marah? Bu, jangan pernah dimarahin Bapak hanya gara-gara sayur keasinan? Ayo ngaku. Kita terhadap anak kita juga begitu. Bu, terhadap suami juga gitu nggih Bu nggih. Suami panjenengan itu setiap hari itu mikirin panjenengan, mikirin anak-anak.
ini besok anak-anak gimana sekolahnya, makannya. Mikir itu bapak-bapak. Makanya bapak-bapak tuh lebih banyak stresnya daripada ibu-ibu. Yang banyak kena stroke bapak apa ibu-ibu? Yang banyak tensi bapak apa ibu-ibu? Yang meninggal duluan bapak apa ibu-ibu yang paling banyak? Banyak janda apa banyak duda dalam hidup ini? Bapak itu bu stres bu. Dia mikir bagaimana membahagiakan istrinya, anak-anaknya. Maka kalau ada kekurangan bapak maafin. Ya, bersyukur kepada suami. Bersyukur pada suami. Dan salah satu istri yang banyak penghuni surga kata Rasulullah adalah karena tidak bersyukur pada suaminya. Suami sudah capek-capek bekerja seharian, pulang nggak terucapkan terima kasih pada suami. Habis makan bareng suami nggak terucapkan, ya Pak, Mas, apalah, makasih ya sudah ngasih nafkah, udah ngasih kami makan. Bu, pernah ngucapin terima kasih nggak pada suami? Setelah makan pernah ngucap terima kasih? Itu perjuangan suami bu. Salah satu penyebab istri banyak masuk neraka karena tidak bersyukur pada suami. Ngeluh terus, menuntut suami. Hati-hati ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, syukur. Mari kita beribadah, kita landaskan pada syukur. Ini teladan yang pertama. Okay. Kalau ibadah untuk diri kita, mari kita motivasi diri kita ibadah dalam rangka bersyukur, membalas nikmat Allah. Tapi kalau ngajak-ajak orang, jangan kita jadikan standar. Orang nggak kuat bu, Pak, nggak kuat orang mengikuti standar keimanan kita. Maka kalau ngajak orang itu yang minimalis saja. Ya, ajak yang ringan agar orang senang beribadah. Pernah loh Bapak Ibu, seorang sahabat itu puasa setiap hari. Akhirnya badannya kurus kering. Datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Falimadza azaita nafsak? Si fulan, kenapa kau sakiti, kau aniaya dirimu? Rasulullah malah marah, kenapa kau aniaya dirimu, katanya. Sum syahros sobar, berpuasalah kamu di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan. Wa yauman fi kulli syahrin, tambahlah satu hari dalam satu bulan. Loh, ini minimalis banget nih perintah Rasulullah. Puasa di bulan Ramadan, tambahlah satu hari di setiap bulan. Lalu orang ini mengatakan, zidni ya Rasulullah fa inna bi quwwah, tambah lagi ya Rasulullah, aku kuat melakukan lebih dari itu. Kata Rasulullah, sum yaumain fi kulli syahr, puasalah 2 hari dalam setiap bulan. Orang ini mengatakan lagi, zidni ya Rasulullah, tambah ya Rasulullah, sesungguhnya aku kuat melakukan lebih dari itu. Lalu kata Rasulullah, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Coba kamu berpuasa di bulan-bulan suci, tapi jangan terus-terusan. Bulan suci berpuasa, tapi jangan terus-terusan. Bulan suci itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan suci. Begitu Rasulullah itu mengajak orang untuk beribadah ringan sekali. Tapi jangan ditanya kalau beliau puasa seperti apa. Rasulullah puasanya itu puasa wisol, Bapak Ibu. Tahu puasa wisol? Wisol itu puasa, besoknya terus puasa. Jadi hari ini puasa, malam nggak buka, besok puasa lagi, nggak buka lagi, terus puasa. Orang Jawa bilang puasa ngebleng gitu ya. Iya. Puasanya nggak buka-buka gitu. Itu puasanya Rasulullah untuk dirinya. Lalu ketahuan oleh sahabat. Sahabat itu apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat akan melakukannya. Ketahuan oleh sahabat besoknya puasa wisol. Ikut Rasulullah, lemes, kelepek-kelepek.
Lalu kata Rasulullah apa? Iyyakum wal wisol, iyyakum wal wisol. Kamu jangan berwisol, jangan berwisol, kata Rasulullah. Lalu sahabat mengatakan, walakinnaka tuwasilu ya Rasulullah. Loh, kenapa kami enggak boleh? Oh, jenengan wisol kok. Apa kata Rasulullah? Ini khusus buatku. Robbi yut'imuni wa yasqini. Aku puasa tapi Tuhanku ngasih aku makan, ngasih aku minum, sehingga aku nggak terasa lapar dan haus. Beda dengan jenengan, kata Rasulullah. Jadi jangan ikut-ikutan nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Jadi kita berpuasalah mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam mata. Jangan ikut-ikutan Rasulullah wisol terus. Itu khusus untuk Rasulullah. Begitu Rasulullah luar biasa kalau dia beribadah. Karena motivasinya apa tadi? Syukur. Nah, ini salah satu contoh ibadahnya Rasulullah, Bapak Ibu. Yang kedua, saya ingin kita mentoladini bagaimana Rasulullah dalam bermuamalah. Kalau ini kan hablum minallahnya begitu luar biasa, ya. Bagaimana dengan muamalahnya Rasulullah hablum minannas? Luar biasa Bapak Ibu. Rasulullah itu adalah sosok yang sangat pemaaf dan penyayang. Rasulullah sosok pemaaf dan penyayang. Beliau itu Bapak Ibu sering dilempari, dihina, caci maki, disakiti sama orang kafir Quraisy. Tiba-tiba yang biasa nyakitin beliau itu sakit, Bapak Ibu. Sakit. Sehingga di hari itu nggak ada yang nyakitin beliau, nggak ada yang ngelempari, nggak ada yang ngeludahi, nggak ada yang mencaci maki beliau. Beliau tanya pada orang yang ada di sekitar itu, Pak, itu si Fulan yang sering ngata-ngatain saya, yang sering menghina saya, nyakitin saya, itu kok nggak kelihatan kemana ya? Lalu orang itu mengatakan apa? Hai Muhammad, dia sakit sekarang. Kata Rasulullah, di mana rumahnya? Ditunjukin sama orang itu. Rasulullah datang ke situ bawa makanan. Dijenguk sama Rasulullah, dibawa makanan, didoain sama Rasulullah, disuapin malah Rasulullah. Akhirnya orang itu mengatakan, hai Muhammad, engkau yang selama ini paling ku benci, engkau yang sering ku sakiti, tapi ketika aku tidak berdaya seperti ini, engkaulah orang yang paling peduli dengan kondisiku saat ini. Maka oleh karena itu sekarang juga aku mengakui engkau betul-betul Rasulullah, bukan manusia biasa. Bersyahadat di hadapan Rasulullah. Pak Bu, sumpah mangge panjenengan dihina, dicaci maki, disakitin oleh seseorang, tiba-tiba orang yang menghina nyakitin itu sakit, Pak. Jangan dikasih tahu, Pak Bu, itu si Fulan yang kemarin itu menggibah, memfitnah jenengan, sekarang sakit, sekarang diopnam di rumah sakit. Jenengan bilang apa? Bilang apa, Pak? Macam-macam itu udah. Syukur, apalagi rasakno, kualat, apalagi Pak? Macam-macam sudah itu. Terus panjenengan diajak iuran jengok, iuran apa mboten? Iuran jengok, ikut jengok Bu? Ikut? Itu kita apa saya ya? Rasulullah sangat pemaaf, sangat pemaaf, dan itulah yang menyebabkan dakwah beliau itu berhasil sampai ke Indonesia ini, Bapak Ibu. Artinya dakwah beliau itu dicontoh oleh para ulama sampai ke Indonesia, berdakwah dengan lembut, merangkul. Maka seorang ulama, seorang ustadz itu nggak boleh uzlah dari masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan dan kedurhakaan.
itu nggak boleh uzlah. Uzlah itu berpisah dari masyarakat yang nggak benar, itu nggak boleh. Para ustadz itu berdakwah tuh harus merangkul, menyatu dengan masyarakat yang nggak benar itu. Lalu nanti kalau para ustadz itu justru menyendiri dari masyarakat yang nggak benar, terus yang membenarin masyarakat siapa coba? Makanya Rasulullah itu justru mendekati orang-orang yang nggak benar, tuh didekatin sama Rasulullah. Agar apa? Disitulah kesempatan memberikan nasihat. Lah kalau orang-orang yang nggak benar dijauhi, itu siapa yang menasihatin orang itu? Nggak ada. Maka nggak boleh seorang ustadz itu uzlah dari masyarakat yang nggak benar, itu nggak boleh. Ustadz harus menyatu ke dalam masyarakat. Bukan menjauh, tapi justru mendekat. Tapi kalau orang awam itu dianjurkan untuk uzlah, dikhawatirkan kalau terkontaminasi. Orang awam itu dianjurkan uzlah, kecuali dia memiliki kekuatan untuk bertahan, dia bisa merubah kondisi itu, dia harus bertahan. Tapi kalau nggak kuat, uzlah. Tapi seorang ulama, seorang ustadz itu tidak boleh. Makanya Rasulullah dalam berdakwah itu dia mendekat. Dia dikejar dengan pedang terhunus, Bapak Ibu. Terkejar, Rasulullah itu terkejar. Lalu dia, orang itu mengatakan, "Hai Muhammad, siapa yang menyelamatkan kamu dari pedangku ini?" Apa kata Rasulullah? "Allah yang menyelamatkanku." Itu pedangnya jatuh. Pedangnya jatuh. Rasulullah itu nggak ngambil pedang terus kemudian ke orang itu, "Sekarang siapa yang menyelamatkan kamu dari pedangmu ini?" Enggak. Itu orang pergi dibiarin sama Rasulullah. Sahabat yang protes, "Ya Rasulullah, kenapa kau biarkan dia pergi? Dan dia besok akan berusaha lagi untuk membunuhmu." Kata Rasulullah, "Biarkan dia pergi. Insya Allah dia datang lagi di sini untuk bertaubat." Benar. Tidak lama kemudian datang pada Rasulullah, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang ke dalam jalan Allah dengan bijak. Bijak itu dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara orang Jawa bilang muwongi orang gitu. Jika terjadi perdebatan bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kau jadi perdebatan, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Silakan berdebat, tapi dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Jangan sampai perdebatan itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kalau perdebatan memunculkan kebencian dan permusuhan, maka mengalahlah yang benar. Yang benar mengalah. Maka kata Rasulullah, di akhirat kelak itu ada di surga itu, ya, tempat khusus bagi orang-orang yang di dunia ini berdebat dan dia mengalah dalam perdebatan itu padahal dia dalam posisi benar. Mengalah dalam berdebat pada dalam posisi benar. Itu ada rumah khusus untuk orang itu besok di surga, kata Rasulullah. Sekarang jangankan benar, Pak, yang salah saja nggak mau ngalah, apalagi yang benar. Dan itu nanti isi surga yang itu, Pak Bu, itu orang Jawa semua isinya. Orang Jawa semua ngisinya. Orang Sumatera nggak ada di situ. Moga-moga orang Sumatera yang istrinya orang Jawa lah saya. Orang Sumatera istrinya orang Jawa. Loh, kok bisa orang Jawa isinya? Karena filosofis hidup yang mengatakan sing waras ngalah itu cuma orang Jawa. Orang Jawa punya filosofis hidup apa? Sing waras ngalah. Berarti yang benar ngalah. Itulah penghuni surga itu nanti. Itu orang Jawa semua, Pak. Di luar Jawa nggak ada sing waras ngalah. Di daerah timur-timur ada Pak Jenderal sing waras ngalah. Nggak ada. Adanya cuman Jawa. Itu pun Jawa Tengah. Jawa Tengahnya bagian, Solonya bagian Colomadu.
Solo kok bagian Colomadu itu di mana? Rasulullah mencontohkan begitu Bapak Ibu. Dan hal bermuamalah. Bagaimana dengan keluarganya? Dengan keluarganya luar biasa, Pak. Rasulullah itu pernah pulang dari perang. Jangan bayangkan pulang dari perang itu ya kondisinya apa? Lapar, capek, haus, ngantuk, udah itu. Disambut sama istrinya Bu, sama Aisyah. Aisyah tuh saking senangnya pengen cepat-cepat nyuguhi minuman ke Rasulullah, karena dia tahu Rasulullah pasti haus banget, capek banget, lelah banget. Dan Aisyah tuh dengan hati yang sangat senang, alhamdulillah Rasulullah masih hidup, Rasulullah selamat. Itu bikinin minum untuk Rasulullah, itu yang diambil bukannya gula Bu, tapi garam. Karena orang Arab itu di dapurnya itu yang adanya gula dan garam. Orang Arab itu makan garam, minum kalau makan sebelum makan dicecehan garam dulu itu. Maka banyak garam di sana dan warnanya sama putihnya loh Pak. Lalu Aisyah itu bikin minum untuk Rasulullah, yang dimasukin yang diambil garam. Tapi Aisyah nggak tahu. Rasulullah minum. Rasulullah tahu, ya asin nih garam mesti. Tapi Rasulullah berusaha untuk menghabiskan minum itu sampai habis. Terus Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ini kok enggak seperti biasanya? Engkau haus banget ya Rasulullah. Biasanya engkau kalau minum itu mesti menyisakan untukku. Jadi kebiasaannya Rasulullah kalau minum itu disisakan untuk Aisyah, biar Aisyah merasakan juga. Berbaginya Rasulullah di situ sama istrinya. Jangan pernah gitu Pak. Oke. Kalau enak dinteke, kalau enggak enak 3. Kenapa kau habiskan ya Rasulullah? Biasanya engkau berbagi denganku, kau tinggalkan untukku. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, aku itu haus banget. Kamu kan tahu aku baru pulang dari perang, haus, capek. Makanya air 1 gelas ini kurang bagiku. Maaf ya Aisyah, ku habiskan. Apa tujuan Rasulullah menghabiskannya? Biar Aisyah nggak tahu kalau Aisyah sudah melakukan sebuah kesalahan besar terhadap Rasulullah. Rasulullah nutupin itu. Tapi Aisyah ya tetap curiga, ini masih ada sesuatu. Itu masih ada sedikit diminum sama Aisyah, masih setetes, itu diminum sama Aisyah. Disitulah Aisyah baru tahu ternyata yang diberi bukan gula tapi garam. Ya Rasulullah, mohon maaf, aku tadi kemerungsung, keburu-buru, aku sehingga tidak bisa membedakan mana garam mana gula. Tidak apa-apa Aisyah, itu sebabnya kenapa aku habiskan tadi, biar kamu nggak tahu kalau kamu sudah melakukan kesalahan. Bu, suami panjenengan seperti itu Bu? Bu, suami panjenengan seperti itu? Nggak berani jawab, pasti ada suaminya di sini. Pasti ada suami di sini. Subhanallah, Rasulullah. Pak, Rasulullah tuh pernah pulang kemalaman, Pak. Pernah pulang kemalaman. Karena beliau berdakwah kemana-mana ya, pulang kemalaman. Aisyah bingung Bu di rumah. Ini Rasulullah kok belum pulang? Mau ditelepon belum ada telepon saat itu. Ini biasanya Rasulullah sudah pulang, dia kok nggak pulang-pulang. Akhirnya Aisyah tuh khawatir. Dia berusaha bagaimana ketika Rasulullah pulang nanti dia bisa bukain pintu, sehingga Aisyah itu tidur di balik pintu itu. Agar apa? Ketika Rasulullah ngetuk pintu, Aisyah bisa bangun. Rasulullah pulang nggak ngetuk pintu sama sekali. Itu serbannya digelar, dia tidur di atas serban. Aisyah melihat ini kok sudah menjelang subuh kok belum datang. Aisyah berusaha melihat keluar, dibuka pintu, ternyata Rasulullah sedang tidur di luar.
Aisyah, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, aku nggak terbangun sama sekali ketika engkau mengucapkan salam atau mengetuk pintu ini. Padahal aku udah tidur di balik ini ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah. Aisyah merasa salah, dikiranya Rasulullah sudah mengetuk pintu dan mengucapin salam. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, aku sama sekali tidak membangunkanmu. Aku sama sekali tidak ngetuk pintu dan ngucapin salam, karena aku tahu pasti engkau tidurnya sudah larut malam menunggu kepulanganku. Pasti engkau ketiduran di situ. Aku nggak mau mengganggu tidurmu yang pulas itu. Masya Allah. Pak, kira-kira kalau kita pulang terlambat, mau tidur di luar, Pak? Begitu Rasulullah itu sangat pemaaf dan punya rasa kasih sayang. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena Rasulullah paham betul bahwasanya istri itu adalah titipan dari Allah dan titipan dari bapaknya. Pak, jenengan masih ingat nggak ketika dulu ijab kabul? Masih ingat Pak? Ketika mertua kita mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku bernama si Fulanah dengan mahar sekian. Lalu kita terima, aku terima nikahnya si Fulanah dengan mahar sebagaimana yang disebutkan tunai. Itu Pak, sertijab Pak. Itu sertijab. Tahu sertijab nggak? Serah terima jabatan. Dari siapa? Dari orang tuanya ke suami. Seolah-olah orang tua mengatakan, nah ini anakku bernama ini, kupasrahkan kepadamu ya. Terus dijawab sama suaminya, iya Pak, aku terima putrimu, aku terima. Maka seorang wanita Bu, panjenengan setelah menikah, maka yang bertanggung jawab terhadap panjenengan bukan lagi bapak dari panjenengan, tapi adalah suami. Tanggung jawab orang tua diambil alih oleh suami, dan haknya orang tua juga berpindah kepada suami. Maka seorang suami harus memperlakukan istri seperti seorang ayah memperlakukan anak perempuannya. Demikian juga panjenengan Bu, setelah panjenengan menikah, maka tanggung jawab terhadap panjenengan bukan lagi ayah, tetapi adalah suami. Maka haknya ayah pindah kepada suami. Maka orang yang paling berhak jenengan hormati itu adalah suami. Ridho Allah berpindah pada ridhonya suami. Maka panjenengan harus memperlakukan suami seperti memperlakukan ayah. Kalau seorang anak nggak boleh durhaka pada orang tua, maka istri nggak boleh durhaka pada suami. Kalau anak nggak boleh bersuara lebih keras dari suara ayahnya, maka seorang istri nggak boleh bersuara keras di atas suara suaminya. Perlakukanlah orang tua, perlakukanlah suami seperti orang tua. Kenapa? Ridho Allah ada pada ridho suami. Apa kata Rasulullah? Ayyuma mra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatul jannah min ayyi babin sya'at. Wanita manapun sholat 5 waktu dikerjakan, puasa Ramadan dilaksanakan, kehormatannya dia jaga dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Bu, panjenengan sudah sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Puasa Ramadan sampun? Kehormatannya sudah dijaga? Suami sudah ditaati? Nah, kok yang jawab kok malah ya bagi Pak, saya nanya ke ibu Pak. Bu, suami sudah ditaati? Jangan sampai puasa panjenengan sia-sia, sholat panjenengan sia-sia,
nggak bisa mengantarkan ke surga hanya gara-gara suka nyakitin suami, bikin suami nggak ridho. Hati-hati. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang wafat, di saat dia wafat suaminya ridho kepadanya, nggak marah kepadanya, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Perlakukan suami seperti orang tua. Pak, perlakukan istri seperti anak kandung kita. Titipan itu ada yang sempurna, ada yang tidak. Ketika dititip yang sempurna nerima, yang tidak kok enggak diterima. Itu namanya munafik. Kita menerima titipan Allah, ya yang baik diterima, yang tidak baik juga diterima. Jenengan dititipin yang baik apa yang tidak, Pak? Kalau dititipin yang tidak baik, berarti kita harus mendidik titipan itu. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kata Rasulullah, man sobaro an su'i khuluqim ra'ati falahul ajru mislu ajri ayyub inda balaih. Ini untuk bapak-bapak ini. Nggih, Pak, kata Rasulullah, suami manapun yang sabar terhadap buruknya perilaku istri, dia sabar terhadap buruknya perilaku istrinya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Ayub ketika Nabi Ayub ditimpa musibah. Panjenengan tahu musibahnya Nabi Ayub? Apa musibahnya? Sakit kulit bertahun-tahun. Itu sabarnya luar biasa, pahalanya banyak. Pak, panjenengan untuk mendapatkan pahala sebanyak itu enggak harus sakit kayak gitu, Pak. Enggak harus sakit kayak gitu, cukup sabar terhadap akhlaknya istri yang kurang baik itu. Sabar, dididik terus, insya Allah pahalanya seperti pahala Nabi Ayub. Ayo pilih mana, pengen sakit seperti Nabi Ayub atau pengen istrinya cerewet? Pilih mana, Pak? Enggak, dua-duanya, jenengan enggak dapat pahala, Pak. Ini pilihannya kok susah banget nggih. Tapi Bu, jenengan jangan senang dulu, weh hore gitu. Berarti kami boleh cerewet? Enggak boleh. Jangan sampai istri cerewet pada suami, nyakitin suami, ya, suaminya sabar. Akhirnya apa? Suami masuk surga, istri makanya Allah katakan dalam surah At-Taghabun di ayat 14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri, di antara anak-anak itu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya, di antara istri, di antara anak itu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, hati-hatilah menghadapi mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, jika kamu ampuni dia, jadi istri, anak yang jadi musuh ini, kamu ampuni, nggak kamu hukum dia, wa tasfahu, kamu tetap berbaik, bergaul dengan baik, wa taghfiru, kau maafkan dia, nggak dendam, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni dosamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada istri, anak-anak kita, Bapak Ibu, jadi musuh, bagaimana jadi musuh itu? Ya, bertentangan dengan yang Allah inginkan. Kita ngajak sholat, nggak mau sholat, dibangunin tahajud, nggak mau tahajud, disuruh nggak usah cerewet, ya cerewet. Sabar, sabar, maafkan, jangan kok sakiti dia, tetap nafkahi dia dengan baik,
ampuni dia, engkau akan mendapat ampunan, kata Allah. Dan Allah sudah mencontohkan kepada para nabi, itu contoh bagi kita. Bapak tahu Nabi Nuh, Pak? Tahu Nabi Nuh? Istrinya solehah napa boten? Nabi Nuh istrinya solehah napa boten? Kafir, Pak. Seorang istri nggak percaya kalau suaminya jadi nabi, kebangetan gitu, nggih. Orang hari ini suaminya jadi RT saja istrinya udah bangganya luar biasa kok. Lah ini suami jadi nabi kok istrinya nggak bangga, malah nggak percaya. Coba bayangkan. Anaknya Kan'an juga sama, nggak percaya kalau ayahnya jadi nabi. Tapi apakah Nabi Nuh mengusir istri dan anaknya? Tidak. Sampai tsunami datang pun Nabi Nuh tetap ngajak istri dan anaknya. Sampai Kan'an itu sudah di atas gunung itu, ya, ini tsunami sudah tinggi, Nabi Nuh tetap mendekati anaknya Kan'an. Nah, ayo pindah masuk ke kapal ini. Enggak, aku akan menyelamatkan diri di atas gunung ini. Coba bayangkan. Selesai semuanya, istrinya, anaknya kemudian tenggelam di tsunami itu. Nabi Nuh itu sedihnya luar biasa. Lalu Allah katakan, "Hai Nuh, kamu jangan bersedih. Itu istri dan anakmu tidak lagi termasuk keluargamu. Enggak usah bersedih." Kemudian baru Nabi Nuh enggak bersedih, Bapak. Coba luar biasa. Nabi Lut, tahu Nabi Lut? Nabi Lut itu tinggal di daerah Sodom. Tahu tradisi masyarakat Sodom? LGBT. Nabi Lut itu diutus ke negeri Sodom, kaum yang melakukan LGBT. Laki suka laki, wanita suka wanita. Ternyata istrinya bagian dari LGBT itu. Coba, apa ini nggak musuh benar dalam hidup seorang nabi? Tapi apakah dia mengusir istrinya? Enggak. Sampai malaikat datang mengatakan pada Lut, "Lut, kamu harus meninggalkan negeri Sodom ini sebelum matahari terbit, sebelum fajar terbit. Karena Allah akan membalik negeri ini di saat masuknya fajar. Kamu jangan melihat ke belakang, terus ke depan, bawa istri dan anakmu." Bawa istrinya dibawa, anaknya dibawa juga, anak perempuannya. Tapi istrinya jalannya timik-timik, kayak cucuk lampah, maju mundur, maju mundur. Akhirnya apa? Fajar terbit, istrinya masih berada di negeri Sodom. Tapi Nabi Lut dan anak perempuannya sudah keluar negeri Sodom. Akhirnya apa? Istrinya masuk yang dibalik oleh Allah. Di antara istri ada yang menjadi musuh. Suami ada enggak? Ada. Bu, jenengan kenal dengan namanya Asia? Kenal enggak ya namanya Asia? Kenal? Tak kenalkan ya? Itu istrinya Fir'aun. Namanya Asia. Ada namanya Asia di sini? Enggak ada. Istrinya Fir'aun namanya Asia. Dan dia termasuk salah satu di antara 4 wanita yang Rasulullah jamin masuk surga. Bagaimana ujian yang begitu berat menghadapi suami yang zolim, suami yang musyrik, tapi dia bisa mempertahankan keimanannya, dia bisa mempertahankan ketauhidannya. Apa enggak luar biasa coba? Dia hidup di tengah-tengah suami yang zolim. Bu, suami penjenengan apa seperti Fir'aun? Betul toh? Seperti Nabi kan? Begitu luar biasa kesabaran dalam menghadapi kehidupan itu yang Allah balas. Usaha Asia mempertahankan keimanan itu luar biasa. Suaminya sebagai ujian dalam hidupnya, musuh dalam hidupnya, tapi dia bersabar. Sehingga Bapak Ibu, kalau hari ini orang mengatakan
apa kalau salah mau dimaafkan. Swarga nunut, neraka katut. Nggih, ngaten nggih. Swarga nunut, neraka katut. Itu enggak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Ya, enggak sepenuhnya benar. Jangan dikira kalau suami masuk surga istri pasti nunut masuk surga. Enggak. Apa dikira kalau suaminya masuk neraka istrinya otomatis masuk neraka? Enggak. Enggak ada hubungan sama sekali. Fir'aun masuk neraka istrinya surga. Nabi Lut surga istrinya neraka. Nabi Nuh surga istrinya. Maka yang penting bagaimana kita bersabar dalam menghadapi pasangan itu. Rasulullah mencontohkan kepada kita semua pentingnya memiliki sifat pemaaf. Ini moga-moga habis pengajian ini bapak-bapak jadi pemaaf semua. Nggih Pak nggih. Itu titipan dari Allah. Ya, titipan dari orang tuanya, perlakukanlah dia seperti anak kita. Kalau kurang ya diterima. Seperti anak kita. Enggak ada orang tua itu enggak nerima kekurangan anaknya. Dan itu Allah menitipkan untuk dididik. Bu, kalau titipan suami buat panjenengan tidak sesuai dengan ekspektasi, nggih, bersabarlah. Sebagaimana anak mungkin melihat orang tuanya tidak sesuai dengan yang dia haramkan, tapi harus terima, itulah takdir yang Allah berikan. Itulah takdir yang Allah berikan. Terakhir Bapak Ibu, sampai jam 9 cukup nggih? Saya masalah jauh pulang ke Riau masalah ini. Terakhir, Rasulullah itu tidak saja pemaaf, tapi Rasulullah itu sangat mudah meminta maaf. Ya, tidak hanya pemaaf, tapi juga mudah meminta maaf. Rasulullah pernah sebuah ketika, suatu hari, habis sholat itu beliau naik di atas mimbar. Apa kata beliau? Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah kusakiti selama hidupku? Siapa di antara kalian yang pernah kusakiti dalam hidupku? Maka sekarang kisoslah aku. Kisos itu tahu Bapak Ibu? Balas dengan balasan yang sama. Siapa di antara kalian yang pernah kusakiti, maafkan dan kisoslah aku. Aku nggak sanggup untuk menanggungnya di akhirat kelak. Diam, semua sahabat diam Pak. Diulang lagi sama Rasulullah. Kata Rasulullah, tolonglah aku, tolonglah aku. Aku nggak sanggup mempertahankannya, mempertanggungjawabnya di akhirat kelak. Maka kalau ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, maka kisoslah aku. Biar besok ku harap di akhirat ya tanggung jawabku semakin atau lebih ringan. Lalu adalah seorang laki-laki namanya Ukasyah. Seorang laki-laki sahabat namanya Ukasyah. Angkat tangan. Ya Rasulullah, ngapunten, saya pernah kau sakiti ya Rasulullah. Kapan ya Ukasyah? Di saat aku mengawalmu dalam sebuah peperangan. Aku mengkawalmu dari belakang. Lalu ketika engkau akan memecut kudamu, pecutan itu kau lempar ke belakang. Ketika akan memecut kan dilempar dulu Pak ke belakang. Ketika engkau lempar ke belakang, memecut, terkena badanku di belakang ya Rasulullah. Dan itu sakit ya Rasulullah. Rasulullah sengaja enggak? Sengaja enggak? Enggak sengaja. Rasulullah enggak mengatakan, loh Ukasyah itu kan aku enggak sengaja, aku kan enggak tahu. Enggak gitu jawaban Rasulullah. Ya Ukasyah, kalau itu benar, itu pecutan itu masih ada saat ini, dan dia kusimpan di rumahnya Fatimah. Fatimah itu putrinya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah meminta di antara sahabat, tolong salah seorang di antara kalian
datang ke rumah Fatimah, minta ke Fatimah pecutan yang kubawa ketika perang itu. Lalu di antara sahabat adalah yang mengambil pecutan itu. Lalu kemudian dibawa ke masjid, diserahkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, inikah yang kau maksud? Iya, ini pecutan yang kubawa. Lalu Rasulullah menyerahkan pada Ukasah, Ukasah, kesini kamu, ini pecutannya, sekarang pecutlah aku. Ukasah pun kemudian berdiri. Bapak Ibu bisa bayangkan Umar bin Khattab gimana perasaannya waktu itu. Umar bin Khattab itu sudah siap sudah itu. Ini singanya padang pasir kan, emosinya luar biasa. Ini Ukasah, kau sakiti Rasulullah, batinnya kata gitu. Sekali kau sakiti Rasulullah dengan cambukmu itu habis dah hidupmu. Umar, singanya padang pasir, udah siap-siap akan membela Rasulullah. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, ketika cambuk ini dulu mengenai badanku, aku dalam kondisi tidak berpakaian saat itu ya Rasulullah. Aku enggak berpakaian pada waktu itu, membekas pada badanku. Sementara engkau berpakaian saat ini. Lalu Rasulullah membuka bajunya. Membuka bajunya. Ya Ukasah, sekarang aku sudah tidak lagi berpakaian. Ya, artinya bajunya sudah dilepas oleh Rasulullah. Sekarang pecutlah aku. Lalu Ukasah pun mendekat kepada Rasulullah, kemudian dia memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, mana mungkin seorang Ukasah itu memecut Rasulullah. Tapi ini kulakukan karena aku ingin kulitku yang hina ini bisa bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ini. Izinkan aku memelukmu ya Rasulullah. Luar biasa Bapak Ibu. Pak, panjenengan pernah gak ngomong kepada istri dan anak-anak, kalau selama ini Bapak pernah nyakitin, ayo dikisos? Pernah Pak? Pernah gak minta istri mengkisos? Minta maaf sering ya Pak? Apa sekali setahun? Pas lebaran Ibu pernah minta maaf kepada Bapak? Pernah? Perbanyak minta maaf. Kadang-kadang kesalahan kita itu banyak yang tidak kita sengaja. Rasulullah selalu minta maaf. Rasulullah itu enggak mau menyakiti orang. Enggak mau menyakiti orang. Tapi apa Rasulullah itu enggak pernah nyakitin sama sekali. Selaku manusia biasa, itu khilaf itu pernah. Rasulullah itu pernah menyakiti ya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu orangnya buta Pak. Dan dia itu muazzinnya Rasulullah, sama dengan Bilal. Kalau Bilal itu muazzin subuh, tapi kalau Bilal itu muazzinnya sebelum subuh, kalau yang Abdullah bin Umi Maktum ini muazzinnya subuh. Jadi zaman Rasulullah itu dulu ada azan sebelum subuh. Jadi azan sebelum subuh itu azan yang menghalalkan makan, mengharamkan sholat subuh. Tapi kalau azan yang kedua sebaliknya, mengharamkan makan dan membolehkan sholat subuh. Nah, azan yang pertama itu Bilal, azan yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Satu ketika Bapak Ibu, Rasulullah itu sedang bertemu dengan orang-orang kafir. Dan Rasulullah sedang memprospek orang-orang kafir biar masuk Islam. Ini tokoh-tokoh kafir. Rasulullah seriusnya luar biasa bicara dengan tokoh-tokoh kafir. Kenapa? Kalau tokohnya sudah masuk Islam, yang lainnya itu ikut. Rasulullah seriusnya luar biasa. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini datang Pak, nyelani, menanya sesuatu kepada Rasulullah tentang masalah agama. Ya karena beliau nggak tahu kalau Rasulullah berhadapan dengan siapa. Rasulullah sedang ngobrol sama siapa, dia kan nggak tahu karena dia buta. Ya datang saja ke Rasulullah, nyelani, nanya sesuatu ke Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu bermuka masam, nggak senang dengan sikapnya
Abdullah bin Umi Maktum. Dan Rasulullah tidak menjawab pertanyaannya itu, berpaling dari Umi Maktum. Turun ayat Bapak Ibu, turun ayat gara-gara itu. Apa bunyi ayatnya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai yang bermuka masam dan berpaling. Loh coba, bukan wahai Muhammad, enggak Pak. Ya, Allah marah luar biasa. Biasanya Allah menyebut Muhammad itu dengan ya Nabi, ya Rasul, ya Muhammad. Coba, ini enggak, wahai yang bermuka masam dan berpaling. Apa enggak tertampar mukanya Nabi kita? Ini Allah marahnya luar biasa. Tidak lagi menyebut namanya, ya, tidak lagi menyebut Nabi dan Rasulnya, tetapi menyebut hai yang bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Ditegur Rasulullah. Rasulullah selaku manusia. Tapi enggak banyak Rasulullah melakukan kesalahan. Ya, enggak banyak. Karena Rasulullah orangnya sangat penyayang dan sangat pemurah dan sangat pemaaf. Nah, maka Bapak Ibu, ini beberapa contoh ya yang kita sampaikan di kesempatan Maulid Nabi. Kenapa banyak sekali kalau udah bicara Rasulullah itu, ya Allah, nggak selesai Bapak Ibu. Ya, ini mungkin yang 3 halnya kita sampaikan. Yang pertama apa tadi? Dalam hablum minallah, Rasulullah itu kalau ngajak orang beribadah, ngajak yang ringan-ringan, agar orang itu mudah, senang melakukannya. Tapi kalau untuk dirinya, dia melakukan semaksimal mungkin. Motivasi Rasulullah dalam beribadah apa tadi Bapak Ibu? Syukur. Tidak saja berharap, tapi sudah sampai ke tingkat syukur. Yang kedua, dalam bermuamalah, Rasulullah adalah sosok yang sangat pemaaf, sangat pengasih, sangat penyayang. Maka ini harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Kita mulai dari kehidupan rumah tangga kita. Mari kita sering memaafkan suami, memaafkan istri, istri memaafkan suami. Karena kesabaran dalam rumah tangga itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Kita jangan mau menerima titipan itu yang baik-baik saja, yang nggak baik nggak mau diterima, ya. Jadi menerima anak, menerima istri, menerima suami, jangan yang baik-baik saja, ya. Mungkin kita ditakdirkan oleh Allah menerima titipan yang kurang baik. Mungkin anaknya nggak sempurna, ya harus ikhlas. Mungkin istrinya nggak sempurna, ya harus ikhlas. Mungkin suaminya nggak sempurna, ya harus ikhlas. Namanya juga titipan. Lalu kemudian mari kita contoh Rasulullah, meskipun dia seorang Rasul, tapi dia tidak gengsi untuk mengakui kesalahannya. Seorang Rasul tidak malu, tidak gengsi mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jangan sampai kita hanya seorang bapak saja gengsi minta maaf kepada anaknya. Jangan sampai kita hanya seorang suami saja merasa gengsi minta maaf kepada istri. Apalagi seorang istri kok gengsi minta maaf kepada suaminya. Rasulullah saja seorang Rasul derajat tertinggi, sempurna, dia tidak merasa gengsi untuk minta maaf kepada sahabatnya, dan bahkan dia minta dikisos kepada sahabatnya. Inilah contoh Rasulullah yang kita jadikan sebagai uswah tauladan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga yang 3 ini mudah kita pahami. Semoga yang 3 ini bisa kita amalkan. Mari kita tumbuhkan rasa syukur pada diri kita. Yang kedua, mari kita jadi orang yang pemaaf dan memiliki rasa kasih sayang. Yang ketiga, mari kita hilangkan keegoan kita. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah
dan rendahkan hati kita di hadapan manusia untuk mau meminta maaf dan mau mengakui kesalahan kita. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Dan mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah. Yang pertama, kita mohon semoga Allah menerima semua amal-amal soleh kita. Yang kedua, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita mohon Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dan dalam menjalani kehidupan sesudah kehidupan ini. Allah berikan kemudahan dalam sakaratul maut. Allah berikan kemudahan di alam kubur. Allah berikan kemudahan di yaumul ba'as, hari kebangkitan nanti. Allah berikan kemudahan di yaumul mahsyar. Allah berikan kemudahan di yaumul hisab. Allah berikan kemudahan di hari kita melewati jembatan yang sangat kecil, dan Allah berikan kemudahan untuk masuk surganya. Ala hazin ya wa ala kullin niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر على كل معسر فإن تيسير العسير عليك يسير وحاجتنا إليك كثير وأنت عليم وبصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وذرياتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Semoga barokah ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.